Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kembali kita bisa hadir dan duduk di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu agama Islam, dalam rangka untuk menimba ilmu agama Islam. Semoga duduknya kita di Masjid Syekh Abdullah Salim ini di kota Jombang tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh yang kita kelak berharap amal soleh tersebut akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan akidah Islam, li fadilatis Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, yang disusun oleh yang mulia Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal muslimin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dosa kedua orang tua beliau dan dosanya kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang pertama. Silakan dibuka kitabnya halaman 19. Yang ketiga, ats-tsalitsu, poin yang ketiga, wa amma dalalatus syar'i, adapun dalil dari syariat yang menunjukkan ala wujudillahi ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil dari syariat kita bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, adalah fali annal kutubas samawiyata, karena sungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari atas langit, kullaha, semuanya, tantiku bidzalika, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil adilati, dan apa yang datang membawa perkara ini berupa hukum-hukum yang adil, al mutadamminati, yang mengandung limasalihil khalqi, kebaikan-kebaikan, maslahat-maslahat bagi makhluk. Semuanya ini hukum-hukum yang adil
yang mengandung kebaikan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan dalil ala annaha, bahwasanya hukum-hukum tersebut min Rabbin, berasal dari Rabb, dari Allah, Hakimin, yang maha bijaksana, Alimin, lagi maha mengetahui, bimasalihi khalqihi, terhadap maslahat makhluknya. Jadi tidak mungkin hukum-hukum yang adil, yang mengandung kemaslahatan makhluknya Allah ini berasal dari makhluk, tidak mungkin. Pastilah dari Rabb, min Rabbin, berasal dari Rabb, Hakimin, yang maha bijaksana, Alimin, lagi maha mengetahui, bimasalihi khalqihi, terhadap kebaikan makhluknya. Wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyati, dan apa saja yang datang menjelaskan tentang keberadaan Allah berupa berita-berita tentang alam semesta, allati syahidal waqi'u, yang mana kenyataan fakta telah mempersaksikan, bisidqiha, tentang kebenaran berita-berita tersebut. Jadi faktanya menjelaskan hal tersebut. Misalnya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beredarnya matahari, setiap pagi matahari terbit dari arah timur, kemudian tenggelam di arah barat, itu semuanya sudah diberitakan dalam berita-berita yang ada dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta kenyataannya membuktikan tentang hal itu. Dalilun, itu semuanya merupakan dalil ala annaha, dalil yang menunjukkan bahwasanya itu semuanya min Rabbin, berasal dari Rabb, dari Allah, qadirin, yang maha berkuasa, yang maha mampu, ala ijadi, untuk mewujudkan, untuk menciptakan, ma akhbara bihi, apa yang dia beritakan. Allah maha mampu untuk menciptakan apa saja yang Allah telah sampaikan di dalam berita-berita yang telah disebutkan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ketiga, alasan ketiga. Ar-rabi', yang keempat, wa amma adillatul hissi, adapun dalil-dalil al-hiss, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa didengar, dalil-dalil dari panca indera, ala wujudillahi, yang menunjukkan atas wujudnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Famin wajhaini, maka bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, ahadihima annana nasma'u, sesungguhnya kita mendengar, dari panca indera kita, telinga kita mendengar, wa nusyahidu, penglihatan mata kita menyaksikan, min ijabatid da'in, dari dikabulkannya doanya orang-orang yang berdoa, dari dikabulkannya doanya orang-orang yang berdoa, wa ghauthil makrubin, dari ditolongnya orang-orang yang kesusahan, mengalami musibah dan bencana. Ma yadullu, hal ini menunjukkan dalalatan qati'atan, dengan penunjukan yang pasti, ala wujudihi ta'ala, atas wujudnya Allah Ta'ala. Qala Allah subhanahu, Allah yang maha suci berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-76, al-ayah as-sadisatu wa sab'un. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nuhan idnada min qablu fastajabna lah. Wa nuhan, dan Nabi Nuh, idnada, ketika Nabi Nuh menyeru dan memanggil Allah, min qablu, sebelumnya, fastajabna, maka kami mengijabai, lahu, untuknya, kami mengijabai, mengabulkan permohonan Nuh alaihi salatu wassalam. Apa? Diselamatkannya Nuh dari banjir bandang. Ketika itu tidak ada apapun yang ada di bumi saat Nuh hidup di zaman itu kecuali tenggelam. Jadi banjir bukan hanya menenggelamkan rumah-rumah, bukan hanya menghanyutkan pohon-pohon, namun banjir menenggelamkan gunung dan bukit. Jadi gunung-gunung itu sampai tenggelam para jemaah.
yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukit-bukit tenggelam ditelan banjir karena air keluar dari tungku-tungku api mereka. Jadi tungku-tungku api yang biasanya untuk memasak, wanita-wanita mereka itu memancar air. Kemudian hujan tidak kunjung reda berhari-hari sampai kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalil dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia, didengar oleh manusia bahwa kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah selamatkan Nabi Nuh karena Allah mendengar doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9, al-ayah at-tasi'ah, ittastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah sesembahan kalian, fastajaba lakum, maka dia mengijabai, memperkenankan, mengabulkan untuk kalian doa-doa kalian. Kapan itu? Saat Rasulullah beristighatsah di malam hari sebelum keesokan harinya beliau berperang Badar melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam. Maka beliau beristighatsah dan Allah mengijabai permohonan pertolongan di saat berat dan genting tersebut. Dan istighatsah itu para jamaah bagian dari al-isti'anah, bagian dari permohonan pertolongan, namun dikala dalam keadaan fisyiddah, dalam keadaan berat, dalam kondisi genting, kondisi yang tidak mampu manusia untuk menolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan al-istighatsah wal isti'anah masuk dalam bab ad-du'a, berdoa. Sedangkan kita sudah mengetahui bersama bahwa tidak boleh kita berdoa meminta kepada makhluk siapapun juga. Kita hanya diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan memenuhi dan mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang takabur dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi orang-orang yang takabur, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jelas ini para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qol, beliau berkata, ini kisah para jemaah, kisah tentang hal yang betul-betul faktual terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka mengalami paceklik, tidak turun hujan, tanaman-tanaman tidak menghasilkan hasilnya, maka ada seorang badui menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah sedang sholat Jumat bersama para sahabatnya. Anas bercerita, qal, inna a'rabiyan, sesungguhnya ada orang Arab Badui, dakhala yaumal jum'ah, dia masuk pada hari Jumat, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedang berkhutbah di masjidnya Nabi, di Masjid Nabawi di Madinah. Faqala, maka kemudian laki-laki itu berkata, orang Arab dusun pedalaman ini mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, halakal malu, harta benda rusak, waja'al iyalu, keluarga kelaparan, fad'ullah lana, berdoalah, mohonlah kepada Allah untuk kebaikan kami. Jadi harta-harta mereka binasa. Orang Arab dahulu kalau mengatakan harta itu bukan seperti sekarang. Harta yang dimaksud adalah al-mawashi, hewan-hewan ternak mereka. Jadi hewan-hewan ternak banyak yang mati. Kenapa mati? Karena tidak ada air, makanan juga kurang. Jika tidak ada air pasti makanan tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Maka harta benda kami binasa, harta-harta kami binasa. Kemudian keluarga kami kelaparan.
karena tidak ada tanaman yang menghasilkan. Maka Badui ini mengatakan, fad'ullaha lana, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami. Farafa'a yadaihi, maka Nabi SAW kemudian mengangkat kedua tangannya. Wada'a, dan beliau berdoa, mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa? Dan itu terjadi di hari Jumat. Fatharas sahabu, maka awan kemudian bergerak. Tiba-tiba awannya apa? Bergerak. Amthalal jibali, semisal gunung-gunung. Jadi bergerak, awan-awan semisal gunung itu bergerak berjalan. Falam yanzil, dan Nabi belum sempat turun an minbarihi, dari mimbarnya beliau. Mimbarnya Nabi itu 3. Mimbarnya Nabi itu tangganya ada 3. Tangga pertama, tangga kedua, dan tangga ketiga. Nabi duduk di tangga yang keberapa? Ketiga. Beliau berkhutbah di tangga yang kedua. Jadi tangganya 3. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah hampir bagus, ini diperbaiki sedikit. Karena ini, perhatikan ini tangga pertama, tangga kedua. Harusnya ini yang salah satu dihilangkan, atau ini dipanjangkan, nggak apa-apa. Ini tangga kedua. Kemudian di sana tangga ketiga pakai ini. Sudah cukup. Kalau ini nanti jadi 4. Jadi supaya khatib berdiri di tangga yang kedua. Karena sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatib itu berkhutbah berdiri di tangga yang kedua. Dan belum sempat Nabi turun dari mimbarnya, hatta ra'aitul matar, hingga aku melihat hujan. Jadi Anas ini mengkabarkan belum sempat Nabi turun dari tangganya, Anas melihat hujan. Ra'aitul matara yatahadaru, hujan turun berjatuhan ala lihyatihi, mengenai jenggotnya Nabi SAW yang mulia. Karena masjidnya Nabi belum ada apa? Atapnya. Belum ada atapnya. Mengenai jenggot Nabi yang mulia SAW. Dan pernah para jamaah, sekitar tahun 2008 kalau tidak salah, ketika itu yang berkhutbah dan khatib adalah Syekh Al-Ustadz Dr. Abdurrahman As-Sudais. Syekh As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, pimpinan para imam yang ada di Masjidil Haram, karena beliau adalah ketuanya. Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais ini, Syekh Sudais, ketika itu berdoa dengan istisqa, dan para jamaah mengaminkan doa beliau. Sebab kalau ada istisqa para jamaah itu diaminkan. Jadi sunnahnya ya, kalau hari Jumat itu ketika khatib berdoa demikian, Allahumma ighfir, kita tidak usah mengangkat tangan dan diam saja. Ini sunnahnya, karena tidak disebutkan ada riwayat dari para sahabat bahwasanya para sahabat mengaminkan dengan mengangkat tangan. Jadi cukup khatib biarkan berdoa. Tapi ketika khatib berdoa istisqa, Allahumma skina begini, sambil mengangkat kedua tangannya di atas sambil dan terlihat ketiak-ketiaknya, maka disitulah kita disunahkan untuk mengangkat juga dan mengaminkan. Jadi ini istisqa berbeda. Kita disunahkan untuk mengangkat juga tinggi-tinggi dan mengaminkan. Dan subhanallah para jemaah, saya lupa apakah ketika khutbah atau ketika sedang sholat Jumat tiba-tiba mendung dan hujan. Bayangkan seluruh Masjidil Haram itu mengaminkan, mas. Tinggal siapa doanya yang diterima oleh Allah, siapa yang ikhlas di antara mereka, ratusan ribu mungkin jutaan orang. Dan kemudian mendung dan langsung hujan para jemaah. Subhanallah, diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa fil Jum'ati tsaniyati, masih dalam kisahnya, namun di Jumat yang berikutnya, Jumat yang kedua, qama dzalikal a'rabi, orang Arab Badui berdiri kembali. Di Jumat berikutnya dia datang lagi dan berdiri. Au ghairuhu, atau selain dia yang datang. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tahaddamal bina'u, bangunan-bangunan rumah roboh. Kenapa? Hujan terus-menerus turun. Nanti saya ceritakan kenapa bisa roboh. Tahaddamal bina'u, bangunan-bangunan rumah runtuh. Wa gharikal malu,
harta kami, harta-harta tenggelam. Jadi hewan-hewan mereka tenggelam karena banjir. Fad'ullaha lana, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah untuk kebaikan kami. Kenapa para jamaah? Di Arab sampai detik ini masih ada rumah-rumah yang hanya dibuat dari batu dan tanah liat tanpa ada semen. Sehingga kalau turun hujan sepekan tidak kunjung reda, maka bahasa Jawanya leder apa itu? Jadi tanahnya itu apa? Akan luntur, masuk luntur, leder itu terkikis, ini yang betul, terkikis tanahnya oleh air, sehingga rumah mereka akan roboh karena hanya dari tanah liat. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternak mereka tenggelam karena berhari-hari hujan. Dan tanah Arab itu tidak sama dengan tanah Indonesia. Tanah Indonesia apabila turun hujan cepat menyerap, cepat surut. Kalau di sana turun hujan berhari-hari tidak kunjung reda, itu langsung menjadi seperti telaga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang itu memohon kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Farafa'a yadayhi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Wa qala, dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami saja. Wala alaina, dan janganlah di atas kami, supaya tidak mengalami apa? Kerusakan. Di sekitar kami maksudnya di bukit-bukit, di apa namanya gunung-gunung, di padang pasir yang luas, jangan langsung menimpa kami. Fama yushiru ila nahiyatin, tidaklah Nabi menunjuk, mengisyaratkan kepada satu sisi illan farajat, kecuali hujan itu menghilang. Jadi hujan yang di sini ditunjuk oleh Nabi, ya Allah sekitar kami, yang sini menghilang tiba-tiba, pindah. Ya Allah sekitar kami, pindah. Ya Allah sekitar kami. Ini mukjizat, bukan Nabi sakti para jemaah. Allah mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang jauh. Hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 891. Wa ma zalat, dan terus berlanjut ijabatud da'in, dikabulkannya, dipenuhinya doanya orang yang berdoa. Itu merupakan amran, perkara masyhudan, yang bisa disaksikan. Jadi ketika seorang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu disaksikan oleh banyak manusia. Ila yaumina hada, sampai hari di mana kita hidup sekarang ini. Maka beliau mengatakan, dan itu lamin sidqil luju'i ila Allah taala, itu termasuk luju, sikap berlindung yang sebenarnya ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa ata bisyaraitil ijabati, dan dia melakukan syarat-syarat diterimanya doa. Jadi ini hal yang terlihat, yang bisa disaksikan oleh panca indera kita, bahwa seorang yang berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Terbukti banyak orang yang berdoa kepada Allah dikabulkan. Saya yakin kalau saya tanya satu persatu, pasti masing-masing memiliki doa yang pernah dikabulkan, entah segera atau dalam waktu yang singkat. Pasti pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, al-wajhu tsani, sisi yang kedua, anna ayatil anbiya'i, sesungguhnya mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah taala kepada para nabi, allati tusamma, yang ayat-ayat tersebut dinamakan dengan al-mu'jizati, mukjizat-mukjizat. Wa yushahiduhan nasu, dan manusia bisa menyaksikan dengan mata mereka. Au yasma'una biha, atau mereka mendengarnya. Adalah burhanun, merupakan burhan qati'un, yang qati'. Disebutkan oleh para ulama, burhan qati' adalah dalil, argumen yang betul-betul memutus segala hujah manusia. Hujah manusia yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ini memutus hujahnya kaum ateis, argumennya kaum ateis. Ini merupakan dalil pemutus ala wujudi mursilihim,
atas adanya yang mengutus mereka. Siapa yang mengutus para nabi dan rasul para jamaah? Allah. Tidak mungkin para nabi dan rasul ini datang dengan sendirinya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu taala, dan yang mengutusnya adalah Allah yang Maha Tinggi. Li'annaha umurun kharijatun, karena mukjizat-mukjizat itu, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada para nabi itu merupakan umurun, perkara-perkara kharijatun, yang keluar an nitaqil bashar, dari batas-batas kemampuan manusia. Rata-rata mukjizat itu di luar batas kemampuan manusia, hal-hal yang luar biasa. Nanti akan disebutkan para jemaah contoh-contoh mukjizat. Manusia manapun tidak mampu melakukan itu para jemaah, tidak mampu sama sekali. Tidak ada manusia yang bisa mendatangkan yang semisal itu. Tidak ada manusia yang bisa mendatangkan semisal mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para nabinya. Yujriha Allahu Ta'ala, Allah memperjalankan mukjizat tersebut ta'yidan li rusulihi, dalam rangka memberikan pembelaan kepada rasul-rasulnya, utusan-utusannya, wa nasran lahum, dan menolong mereka, membela para utusan dan menolong mereka. Jadi mukjizat itu didatangkan kepada nabi-nabi Allah yang dimusuhi oleh kaumnya untuk membela mereka dan menolong mereka. Mithalu dzalika, contoh dari mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah ayatu Musa, ayat tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Ayat jika diberikan kepada seorang nabi namanya mukjizat. Sebab ayat itu macam-macam. Ada ayat namanya ayat Qur'aniyah, Al-Qur'an. Ada ayat namanya ayat kauniyah, alam semesta ini. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ada ayat yang namanya mukjizat. Tanda kebesaran Allah yang disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu apa tuh terjemahannya? Sesuatu yang bisa melemahkan musuh, itu mukjizat. Mukjiz, sesuatu yang melemahkan. Jadi satu perkara yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya yang bisa melemahkan musuh yang menentang dan memusuhi para nabi dan para rasulnya. Mithalu dzalika, contoh hal itu adalah ayatu Musa alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya Nabi Musa, hina amarahu Allah Ta'ala, ketika Allah memerintahkan kepadanya, Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kepadanya, an yadriba, agar dia memukulkan, agar Musa memukulkan, bi asahul bahra, tongkatnya Musa ke lautan. Di tongkat ini dipukulkan ke lautan. Kira-kira para jamaah bisa dipraktekkan? Bisa, tapi bisa terjadi seperti Musa? Tidak. Antum bawa tongkat, panjenengan bawa tongkat, pukulkan ke lautan, ya airnya gerak, tapi nggak ada kejadian seperti yang dialami oleh Nabi Musa. Laut tidak terbelah, paling bergerak, dan airnya mungkin terciprat, terpercik ke kita. Tapi Musa alaihi salatu wassalam ketika memukulkan tongkatnya, langsung laut itu terbelah para jemaah. Apa yang terjadi? Fadarabahu, maka Musa memukul lautan. Fanfalaqa ithna asyara tariqan yabisa, maka terbelah menjadi 12 jalan yang kering. Jadi terbelah, dan belahannya itu ada 12 jalan para jemaah. Luas sekali. Begitu dipukul begini, air itu langsung menyibak lagi sampai jadi 12 jalan. Dan semuanya kering. Coba, mana yang bisa mengeringkan laut para jemaah? Alat apa kira-kira? Menyedot laut sampai kering. Alat apa para jemaah? Jangankan itu, mencari kapal selam yang hilang aja kita kesulitan para jemaah. Apalagi sampai mengeringkan apa? Laut. Bayangkan, tidak ada manusia yang diberi kekuatan sebagaimana Nabi Musa. Tongkatnya ini betul-betul diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memperjalankannya. Wal ma'u bainaha, sedangkan air itu ada di antara jalan-jalan itu. Jadi 12 jalan ini terbelah begini, kemudian ini terbelah lagi, air di antaranya. Sama sekali tidak menyentuh jalan itu. Jalan itu yabis itu kering. Para jamaah yang rahmatullah taala. Kal jibal, seperti gunung-gunung. Jadi begini kurang lebih ya gambarannya. Begini gunung, kemudian ini kering, gunung lagi, kering sampai 12. Jadi terbelah 12. Ada manusia sakti yang bisa berbuat demikian para jemaah? Tidak ada. Ki Joko Gendeng tidak ada.
Gus gendeng, tidak ada. Kalau sudah gendeng, mudah-mudahan dapat hidayah, tidak gendeng lagi. Tidak ada para jemaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu berbuat seperti ini karena ini mukjizat. Tidak diberikan kepada manusia biasa, hanya diberikan kepada Nabi Allah untuk memberikan pembelaan kepada Nabi yang dimusuhi oleh kaumnya, dihina oleh kaumnya. Ayo, kalau memang saya salah, tunjukkan hal yang serupa. Tidak ada yang bisa menunjukkan hal yang serupa para jemaah yang rahmat Allah taala. Makanya Allah berfirman, qala Allah taala berfirman, fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Fa auhayna, maka kami mewahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, an idrib, agar dia memukulkan, pukulkanlah, bi asakal bahra, tongkatmu itu ke lautan, ke samudra. Fanfalaqa, maka terbelahlah, fakana kullu firqin, maka setiap jalan itu qattaudil azim, seperti setiap belahannya itu seperti gunung yang sangat besar. Besar sekali para jamaah rahmatullah taala. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63, al-ayah ats-tsalitsatu wasittun. Ini mukjizatnya siapa? Musa. Dan bukan hanya ini. Ini salah satu saja. Musa diberi beberapa tanda, ada 9 tanda. Ada 9 apa? Mukjizat. Sekarang wa mithalun tsanin, contoh yang kedua. Ayatu Isa, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kenapa Musa diberi seperti itu para jemaah? Karena musuhnya itu Fir'aun. Tahu Fir'aun para jemaah? Ramses kedua. Gelarnya Fir'aun, raja Mesir yang kejam, bala tentaranya kuat. Negara-negara yang lain, negeri-negeri lain tidak berani melawannya. Kuat sekali para jemaah. Maka ditunjukkan mukjizat yang sebesar itu. Sekarang kenapa Isa diberi mukjizat yang lain sesuai dengan zaman dan kondisinya? Di zaman Nabi Isa itu perkembangan tip kedokteran itu modern dan berkembang pesat. Maka Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi Isa bisa melakukan lebih daripada mereka, lebih daripada para atibak, dokter-dokter yang ada pada saat itu, di mana mereka sudah mengerti ilmu kedokteran yang sudah modern waktu itu. Dengarkan ini tanda-tanda yang diberikan kepada Isa. Ayatu Isa sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yuhyil mauta, di mana Isa bisa menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada dokter yang bisa menghidupkan orang mati para jemaah? Tidak ada para jemaah. Mungkin ini kalau ada ilmunya dibeli oleh orang-orang kaya, resepnya para jemaah. Ya, obatnya bisa hidup lagi akan dibeli oleh orang-orang kaya, berapapun akan ditebus. Wa yukhrijuhum, dan dia mampu mengeluarkan mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia min kuburihim, dibangkitkan dari kubur. Bayangkan ini Isa ya. Biiznillah, dengan izin Allah. Qala Allah Ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentangnya dalam surah Ali Imran ayat 49, al-ayah at-tasi'atu wal arba'un, wa uhyil mauta. Isa bercerita, aku menghidupkan orang-orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Lihat, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 110, al-ayah al-ashiratu ba'dal mi'ah, wa id tukhrijul mauta biidni, wa id tukhrijul mauta, dan ketika kamu Isa mengeluarkan orang-orang yang mati bisa hidup lagi, bangkit lagi, biidni, dengan izinku, kata Allah Ta'ala, dengan izinku. Ini mukjizatnya siapa? Isa. Dan ini belum seberapa ini, belum mukjizatnya Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya. Mukjizatnya siapa? Sulaiman, bisa berbicara dengan bangsa burung, bangsa jin. Coba, ada sekarang yang bisa bicara dengan jin? Taib, bukan bicara dengan jin, minta tolong jin itu. Bisa bicara dengan bangsa burung. Ini adalah mukjizat yang besar yang diberikan kepada nabi-nabinya Allah. Wa mithalun tsalitsun, contoh yang ketiga. Jadi Syekh ini ingin menyebutkan contoh-contoh ini supaya kita yakin bahwa Allah itu benar-benar ada. Jangan kita menjadi pengikutnya kaum ateis sebenarnya, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa mithalun tsalits, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hina ketika talabat minhu Quraisyun, ketika Quraisy meminta dari Nabi ayatan, satu tanda. Apa tandanya kalau kamu itu Nabi, wahai Muhammad? Mereka kan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Maka fa asyara ilal qamari, maka Nabi Muhammad SAW berisyarat menunjuk ke arah rembulan, ke bulan. Fanfalaqa, tiba-tiba bulan itu terbelah. Firqataini, menjadi dua belahan. Fara'ahun nas, maka manusia melihat sendiri kejadian itu. Jadi ditunjuk oleh Nabi, bulan itu langsung apa? Terbelah. Separuh di sini kanan, separuh di kiri. Kemudian kembali lagi. Dilihat oleh manusia. Orang-orang kafir yang ada di sekitar Nabi mengatakan demikian. Dengarkan ini perkataannya. Kalau itu bukan sihir, maka semua orang bisa melihatnya. Tapi kalau itu sihir, kita saja yang melihatnya, orang yang di sana tidak melihat. Maka mereka setiap ada musafir datang ke Mekah, datang ke kota mereka, ditanya, kamu melihat apa tidak kejadian kapan itu bulan terbelah? Kami melihat. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, tapi malu mengatakan bahwa itu benar adanya. Betul, mereka semua yang ditanya, yang datang ke Mekah, cerita bulan terbelah, bulan terbelah. Subhanallah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menunjuk bulan, langsung bulan itu terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, tentang hal itu dalilnya adalah firman Allah taala, firman Allah yang Maha Tinggi dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama dan kedua, al-ayah al-hadiyatu wath-thaniyah. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar, hari kiamat telah dekat dan bulan sudah terbelah. Karena terbelahnya bulan itu tanda kiamat para jemaah, tapi tanda kecil. Karena kiamat itu sudah kita kaji di sini, ada dua tanda. Yang pertama tanda apa? Asratu as-sa'ah as-sughra, tanda-tanda kecil. Yang kedua al-kubra, tanda-tanda besar. Dan ini termasuk tanda kecil. Kiamat masih jauh tapi sudah merupakan tanda. Taib. Kemudian para jemaah, Allah berfirman, wa iyyarau ayatan yu'ridu, dan jika mereka melihat satu tanda dari Allah, mukjizat dari Allah, yu'ridu, mereka berpaling. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan, sihrum mustamir, sihir yang terus berlanjut. Jadi mereka mengatakan itu sihirnya Muhammad. Tapi ketika mereka sudah kadung keceplosan, kalau orang dari luar kota, dari luar negeri bisa menyaksikan, berarti bukan sihir, keceplosan mereka. Ternyata mereka bersaksi yang dari luar kota semua menyaksikan hal itu. Sebab sihir itu lokal, nggak bisa menyihir semua orang. Jadi sihir itu hanya apa? Lokal saja. Orang yang di hadapannya bisa disihir, tapi yang di sana yang jauh tidak akan bisa disihir. Namun ternyata mereka semuanya mengetahuinya. Mereka tidak bisa berkata apa-apa kecuali ini sihir yang terus berlanjut, dilakukan oleh Muhammad terus menerus. Jadi sihirnya Muhammad ini terus, ini semua disihir katanya. Ya sudah kehabisan akal. Jadi sudah kehabisan apa? Hujah dan argumen mereka para jemaah. Fahadil ayatul mahsusatu, maka ayat-ayat yang disaksikan, didengar dan dirasakan oleh indra, panca indra manusia ini, allati yujriha Allahu ta'ala, yang Allah jalankan ayat-ayat tersebut, ta'yidan, itu semuanya sebagai pembelaan untuk menguatkan li rusulihi, utusan-utusannya, wa nasran lahum, dan untuk menolong mereka. Tujuannya apa? Membela dan menguatkan para utusan dan menolong mereka. Tadullu, itu semuanya menunjukkan dalalatan qat'iyatan, dengan penunjukan yang pasti, dengan petunjuk yang pasti, ala wujudihi ta'ala, atas wujudnya Allah ta'ala. Jadi semua itu menunjukkan Allah itu ada para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang beberapa tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada para nabi sebagai mukjizat. Kemudian beliau mengatakan, al-amru tsani, adapun perkara yang kedua, mimma yatadammanuhu al-imanu billahi, termasuk perkara yang dikandung oleh keimanan kepada Allah, adalah perkara kedua. Perkara pertama apa? Mengimani wujudnya Allah. Halaman berapa para jemaah? Dicek kembali ya, biar kita ada kolerasi hubungannya. Halaman 16, lihat yang paling atas, halaman 16, baris ketiga. Al-amrul awalu, perkara pertama adalah al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman dengan wujudnya Allah. Jadi begini, iman kepada Allah ya, itu memiliki 4 unsur yang tidak boleh lepas.
supaya iman kita ini benar dan diterima oleh Allah. Pertama, mengimani wujudnya Allah, dibahas oleh Syekh. Kemudian nanti mengimani apa? Rububiyahnya Allah. Kemudian ketiga, mengimani uluhiyahnya Allah, dan mengimani asma dan sifatnya Allah. Semuanya harus diimani. Tanpa itu semuanya iman kita belum sempurna. Sekarang perkara yang kedua, al-amru tsani, perkara yang kedua, mimma yatadammanuhu al-imanu billahi, termasuk perkara yang dikandung oleh keimanan kepada Allah adalah al-imanu birububiyatihi, mengimani rububiyahnya Allah. Artinya bi annahu, bahwasanya dia Allah wahdahu, semata adalah ar-rabbu, sesembahan, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya, sesembahan yang tidak memiliki sekutu, wala mu'ina, dan tidak membutuhkan penolong, karena Allah itu yang maha menolong. Allah tidak butuh pembantu. Kalau kita butuh penolong, orang yang membantu kita, para jamaah. Seorang suami butuh istri, istri butuh suami, bapak butuh anak, anak butuh bapak, karyawan butuh bos, majikan, majikan butuh karyawan, dan seterusnya. Iya enggak? Bisa enggak bos kerja sendiri, para jamaah? Tutup pabriknya, semua karyawannya misalnya mogok kerja, tidak mau kerja, tutup pabriknya, para jamaah. Semuanya saling membutuhkan. Tanpa ta'awun kita tidak bisa hidup di dunia ini. Tapi Allah tidak butuh al-mu'in, Allah tidak butuh yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbu, dan Allah sebagai Rabb adalah man lahul khalqu, zat yang memiliki penciptaan. Jadi Allah yang memiliki penciptaan. Artinya Allah satu-satunya zat yang mampu dan berkuasa untuk mencipta. Wal mulku, dan memiliki kekuasaan. Kekuasaan manusia itu semuanya titipan Allah, ya. Kalau mereka bertindak melampaui batas, akan dicabut kekuasaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita yang berkuasa mentang-mentang, para jemaah. Akan dicabut kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kepada orang lain. Dan itu menjadi sunnatullah, para jemaah. Lihat, Fir'aun tidak ada keturunannya di Mesir, hancur. Padahal negara adidaya. Romawi hancur. Padahal negara adidaya. Tahu kekuasaan Romawi sampai hampir menguasai tanah Arab mereka. Tapi mereka tidak bisa menguasai tanah Arab karena Arab itu memiliki pertahanan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Apa itu? Padang pasir pertahanannya. Tentara Romawi mati di tengah padang pasir. Itu pertahanan yang kokoh, para jemaah. Tidak perlu dijaga, mati sendiri. Zaman itu loh, bukan zaman sekarang loh. Ribuan kilo tanpa ada bangunan, mati apa enggak kira-kira? Tidak ada teduhannya, tanaman tidak ada, panas sedemikian. Ya, makanya di dalam sejarah antum baca kitab Ar-Rahiqul Maktum, Asy-Syaikh Al-Muhaddits, seorang syekh ahli hadis dari negeri India, Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi, mengatakan tanah Arab itu tanah yang belum bisa dijajah, belum pernah dijajah. Kenapa? Tidak ada yang mampu untuk menjajah tanah Arab, para jemaah. Tidak ada yang mampu menjajah tanah Arab. Jadi geografinya negeri Arab, tanahnya itu susah untuk dijajah. Dibiarkan sendiri, mati sendiri penjajahnya. Tidak usah diserang, mati sendiri, ya enggak, Pak? Tunggu saja logistiknya habis, mati enggak mereka? Ya mati, kepanasan, Pak. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa orang Arab tidak mati? Ini ada rahasianya. Mereka kemana-mana selalu bawa kambing dan unta. Itu rahasianya, supaya tidak mati. Minum susunya, makan dagingnya. Kadang-kadang mereka kurmanya habis, persediaan ini habis, itu habis. Karena kambing dan unta itu hewan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa hidup tanpa ada air. Bisa tidak minum berhari-hari, para jemaah. Subhanallah. Dan hewan yang ada di surga nanti kambing di antaranya. Kambing itu hewan surga, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan anjing. Hewan surga. Baca hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Baik. Beliau mengatakan, wal amru, demikian juga urusan itu miliknya. Fala khaliqa, maka tidak ada pencipta illallah kecuali hanya Allah. Wala malika, tidak ada pemilik illa huwa kecuali hanya Dia. Wal amra, dan tidak ada perkara illa lahu kecuali hanya miliknya Allah. Semua perkara ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah penciptaan dan perkara urusan. Surah Al-A'raf ayat 54, al-ayah ar-rabi'atu wal arba'un.
Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Dzalikumullah, itulah Allah, rabbukum, sesembahan kalian, lahul mulk, dia maha memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu miliknya siapa? Allah. Tadi yang belum saya ceritakan yang hancur siapa? Selain Romawi, kemudian apa lagi yang hancur? Fir'aun, Persia hancur. Padahal Persia itu juga hampir menguasai negara Arab, hampir. Orang-orang Arab dusun sudah mulai diserang oleh mereka, tapi hancur. Di zaman Umar bin Khattab, dua negara ini sudah hancur para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara adidaya. Apa yang disombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Romawi menyembah manusia, Persia menyembah api, Fir'aun menyembah apa? Tidak menyembah. Bahkan dia minta disembah. Naudzubillah min dzalik. Hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh sombong para jemaah. Manusia harus mutawadhi, tawadhu, rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rendah hati kepada sesama kita, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencabut kekuasaan kita, habis kita sudah. Tidak akan bisa hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Jangan sombong. Tidak boleh sombong para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jemaah? Dan tidak usah dibalas orang-orang yang mengatakan sana kadrun hidup di Arab sana, pindah dari Indonesia, gak usah dibalas. Kamu pindah ke sana gak usah ya. Ini buminya Allah, terserah Allah disuruh pindah atau tidak. Ya, para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makmurkan buminya Allah dengan ibadah, Allah akan berikan keberkahan kepada bumi ini. Tapi kalau Allah murka, sudah dihilangkan keberkahan dari buminya Allah Subhanahu wa taala ini. Sudah banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri Sabak hancur, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal puing-puingnya saja. Sampai detik ini ulama-ulama negeri Yaman itu berpesan, kalau lewat negeri itu, ada di Yaman itu, Ustaz Dzulqarnain cerita, tidak boleh berlama-lama, tidak boleh menengok-nengok, apalagi menjadikan tempat rekreasi. Gosong itu, tanahnya gosong berjauh, terbakar. Kata para ulama, khawatir datang lagi azab yang kedua dan ketiga. Naudzubillah min dzalik. Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang makmur dulunya. Sudah pernah saya ceritakan para jemaah di sini, sudah biji gandumnya itu sebesar apa? Kurma. Biji gandum segini, makannya gimana para jemaah? Ini kalau mekar dimasak seberapa ini biji gandum? Gandum itu kan seperti padi, bijinya sebesar kurma. Kemudian buah-buahan dan sayurannya itu wanita-wanitanya cukup membawa bakul, wadah, diletakkan di kepala, jatuh sendiri, tidak perlu dipetik. Negeri yang makmur para jemaah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kehancurannya menyembah selain Allah satu. Yang kedua, kemaksiatan merajalela. Lihat. Yang ketiga para jemaah yang rahmati Allah taala, mereka biasa membuang makanan. Jadi kalau tidak habis mereka buang. Dan mereka tidak mau untuk pelajaran keesokan harinya supaya tidak masak terlalu banyak. Hampir tiap hari buang makanan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama. Silakan baca tentang kehancuran negeri-negeri mereka. Enggak tahu sudah terjemah atau belum para jemaah. Di kitab-kitab para ulama, kehancuran negeri-negeri mereka. Jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum baca tentang fadilah ketakwaan, kemudian bahayanya tidak bertakwa. Itu nanti muncul di situ. Kalau tulisan Arab itu disebutkan negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk satu negeri-negeri, penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan utusan-utusan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka disebabkan perbuatan yang mereka perbuat. Jadi penduduk negeri itu jika ingin diberi keberkahan dari langit dan bumi, Ibnu Katsir mengatakan keberkahan dari langit ma'ul mator, air hujan. Keberkahan dari bumi adalah an-nabat, tumbuhnya tanam-tanaman. Maka Allah beri keberkahan kepada negeri-negeri yang beriman dan bertakwa. Jadilah penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, agar Allah memberikan keberkahan kepada negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya lanjutkan sedikit para jemaah. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, yang dimintai itu mereka tidak memiliki walaupun satu kitmir. Tahu kitmir apa jemaah?
Para ulama mengatakan kitmirun nawah, kitmir kulit tipis, kulit ari dari biji itu adalah kisratun raqiqatun, kulit yang tipis, baydha'u warnanya putih, bainan nawati wa tamrah, yang ada antara ya nawah biji dan buah kurmanya. Kalau antum makan kurma, coba dibuka dulu sebelum dimakan. Itu ada kulit ari tipis, itu namanya kitmir. Orang yang dimintai selain Allah, hamba-hamba Allah yang dimintai selain Allah, apa itu para wali, para nabi, tidak memiliki walaupun satu kitmir saja. Kitmir itu kulit arinya itu. Bagaimana kurmanya? Bagaimana yang lainnya, pohonnya? Semua yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat yang ke-13. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kurang lebih 3 halaman kita mengkaji, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, karena dalam pertemuan yang akan datang ini bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari rububiyah. Jadi mengingkari rububiyah. Dan Fir'aun itu laknatullah alaih, lisannya mengingkari tapi hatinya meyakini. Nanti akan kita jelaskan. Ada manusia-manusia itu lisannya ngomong A, hatinya ngomong B. Jadi fitrahnya masih yakin tapi lisannya apa? Mengingkari. Demikian para jemaah yang rahmati Allah taala. Saya yakin mereka-mereka yang mengata-ngatai Islam dengan kata-kata yang tidak pantas itu sebenarnya fitrahnya mereka meyakininya. Tapi tapi lisan mereka naudzubillah min dzalik didorong oleh hawa nafsu untuk mengatakan yang sebaliknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.